Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alat dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Wasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Jumat yang sangat-sangat mulia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya ucapan syukur inilah yang sangat pantas kita berikan kepada Allah. Karena Allah telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat, karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kalau kita coba-coba menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha, kamu tidak akan bisa kata Allah. Jangankan nikmat yang ada di luar pada diri kita, nikmat yang selalu kita pergunakan sehari-hari, seandainya Allah perintahkan kepada kita untuk menghitungnya, kita tidak akan mampu. Karena ilmu yang Allah berikan kepada kita, bapak-bapak kaum muslimin, sangat-sangatlah terbatas sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku beri ilmu kalian kata Allah illa qalila, kecuali sangat terbatas sekali. Salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat, baik syafaat ketika kita beraktivitas di atas dunia ini, terlebih-lebih syafaat yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari yang sangat-sangat mulia sekali, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat akan datang setiap minggu.
Minggu kemarin dia datang, minggu yang akan datang dia akan datang. Tetapi yang menjadi pertanyaan pada hari ini, apakah ada jaminan bagi kita untuk ketemu di Jumat yang akan datang? Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah ini bapak-bapak muslimin, kita mendapatkan dua kemuliaan. Kita berada di hari Jumat dan berada di bulan yang sangat mulia. Apapun amalan-amalan yang kita lakukan di bulan yang sangat mulia ini, Allah akan balas berlipat ganda. Tentu semuanya itu kita kembalikan kepada diri kita. Sejauh mana kita mampu menjaga amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada kita, yang Rasulullah sunnahkan kepada kita, kembali kepada diri kita. Hadirin bapak-bapak muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada firman Allah yang telah kita bacakan tadi. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Insya Allah kita semuanya hafal. Bahkan setiap hari kita fokus selalu membacanya. Tetapi pernahkah kita menghayati setelah kita baca, kita hayati apa yang terkandung di balik yang kita baca? Ini pertanyaan bagi kita. Semua kita, saya yakin dan percaya kita mampu membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi banyak yang tidak nyangkut di hatinya. Apa sebab? Karena kita hanya membaca. Seandainya kita baca satu ayat, kita hayati apa yang terkandung di balik yang kita baca. Itu adalah pelajaran bagi kita. Walaupun terdiri daripada 3 ayat, tapi pelajaran bagi kita. Yang pertama Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, aku telah memberi kamu nikmat yang sangat-sangat begitu banyak. Jikalau kita berbicara masalah nikmat bapak-bapak muslimin, kan sudah kita katakan di awal tadi. Jangankan yang ada di luar pada diri kita, yang kita pakai saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan semuanya itu Allah persembahkan untuk kita. Pakailah kata Allah. Tapi apa yang Allah kehendaki kepada kita? Apa tujuan hidup kita? Yang pertama kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Aku. Nah, harus bagaimana nikmat Allah ini? Harus kita bagaimanakan nikmat Allah ini? Allah tidak pernah minta uang kepada kita. Tetapi Allah hanya minta fasolli li rabbik. Maka dirikanlah solat untukku, kata Allah. Solat adalah kunci orang yang beriman. Solat adalah kunci orang yang bertakwa. Maka solat tempat memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kata Allah.
sabar dalam hati kita. Apabila kita sudah sabar, urusan dunia itu Allah mudahkan. Yang penting dalam sabar. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, apabila kita awali dengan sabar, insya Allah semua pekerjaan kita akan selesai dengan sempurna. Walaupun di antara kita banyak antara kisah-kisah. Dan sabar ini berat, tidak mudah. Kenapa Allah dahulukan kata-kata sabar? Allah bisa jaga memang banyak yasta'inu bis shalah. Mintalah pertolongan padaku melalui salat. Kenapa Allah dahulukan kata sabar? Karena orang yang sabar, insya Allah salatnya pasti akan betul, berdirinya betul, rukuknya betul, sujudnya pun betul. Karena kenyataan banyak pada hari ini yang mencuri dalam sholat. Kadang-kadang berdiri sesaat, sholat kita kayak dikejar setan, dikejar pekerjaan kita, dikejar urusan dunia kita. Kadang-kadang rukuknya baca 3 kali, 2,5 kali kita baca, langsung bergerak bibir kita kalau kita bangkit. Mencuri dalam sholat ini bahaya. Dan butuh kesabaran. Mendirikan sholat itu mudah, berdiri, ruku, sujud, selesai. Tetapi bagaimana sholat yang sebenar-benarnya sholat? Yang pertama. Dan yang kedua, sholat kata Allah, dan mintalah pertolongan kepadaku melalui sholat. Apabila sudah bertanam rasa sabar, insya Allah sholatnya kita akan betul. Apapun yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah akan kabulkan. Ud'uuni astajib lakum. Sholat itu sama dengan doa. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun permintaan kita, berdoa kita kepada Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan kata Allah. Dan sholat kata Allah, wa inna lakabiratun illa lal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyi'in, orang-orang yang khusyuk. Ini yang pertama. Harus kita bagaimanakah nikmat tadi? Yang pertama, Allah minta syukurilah melalui sholat. Dan yang kedua, bapak-bapak muslimin, walhar, dan berkorban. Jikalau kita berbicara masalah korban, teringat kita dengan perjuangan, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan anak. Jikalau kita berbicara masalah korban Nabi Ibrahim dengan kita, jikalau kita bandingkan pada hari ini, belum segini bapak-bapak muslimin. Kalau Nabi Ibrahim korbannya 100 onta, 300 sapi, 1000 domba, kalau diuangkan 6 miliar lebih. Kita cuman kambing satu itu kredit lagi. Bahkan tidak mampu kita setiap bulan. Padahal apabila sudah lebih, contohnya 10, 11, 12, 13, ada uang kita 800.000, anggap biaya kita 200.000 sehari, 800 sampai tanggal 13. Seandainya ada sisa di balik yang 800.000 itu, wajib bagi kita untuk berkorban. Ini kan jangankan di luar laju 800.000 sedikit, pohon sawit kita di mana-mana, usaha kita di mana-mana. Padahal Allah minta sekali setahun.
Indah sekali sahabat. Nah, Nabi ini pantas kita contoh. Bagaimana kesabarannya, bagaimana imannya, pantas kita contoh. Dan semuanya itu akan bukan hilang begitu saja. Apapun yang kita korbankan, jangankan dagingnya, tanduknya, darahnya yang bercucuran, kukulnya, tulangnya, belulang dan sebagainya, besok akan hadir kepada Allah. Masih panjang kesempatan kita untuk sini. Masih panjang. Kalau kita baca sejarah, menangis kita. Bagaimana Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama melalui keluarganya. Nabi Ibrahim dakwah ke mana-mana. Ayahnya Azar bikin Tuhannya sendiri. Bikin yang disembah sendiri, bayangkan. Ayah Nabi bikin Tuhan sendiri. Bukan sampai di situ saja. Diuji melalui umatnya. Nabi Ibrahim membawa umatnya kepada kebaikan. Bahkan diancam Nabi akan bakar. Tetapi Nabi Ibrahim yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya naruku bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah perintahkan Nabi tadi. Dinginlah engkau untuk keselamatan hambaku yang soleh, hambaku yang sabar dan beriman kepada Allah. Bayangkan bagus. Ini kita tidak ada ujian sekarang. Kita ujian iman kita. Kalau berbicara kita masuk, kita semuanya punya duit. Berapa rokok kita sehari? Contoh saja sebungkus 35.000. Kalau setahun dah berapa? Seandainya kita niatkan kita nabung 10.000 sehari, sudah 3.650.000, udah lebih daripada korban kita. Semakin kita beri, semakin Allah datangkan beri. Yakin pada Allah. Jangan takut. Memang kalau kita kembalikan kepada ilmu matematik berkurang. Tetapi kalau kita kembalikan kepada ilmu Al-Quran, Allah akan berkahi harta kita. Dan bukan sampai di situ saja ujian yang Allah berikan. Puluhan tahun Nabi Ibrahim mengucapkan doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur 86 tahun Allah beri keturunan. Dan bukan sampai situ, sebentar kebahagiaan. Dalam lucu-lucunya anak, tanggal 8 Zulhijjah datang mimpi kepada Nabi Ibrahim. Jadi dinamakan hari Tasbihah. Hari keraguan-raguan. Mohon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Apakah mimpi ini benar-benar datang dari Allah? Dan apakah mimpi ini datang daripada setan? Dan jangan sekiranya diambil kesimpulan bahasanya perintah untuk menyembelih anak tadi benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan hari Arafah. Dan tanggal 10-nya langsung dieksekusi. Karena keimanan tadi, kesabaran dan keimanan dia dekat dengan Allah, Allah ganti dengan ikhlas. Yang sehat, yang gemuk. Begitulah berdoa muslim. Bukan setiap minggu, bukan setiap bulan, tapi setiap tahun, sekali setahun Allah minta kepada kita. Maka daripada itu sekali lagi, banyak-banyaklah kita mengintrospeksi diri. Karena pangkat, jabatan, harta benda hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti kita sudah dikubur, gak ada lagi kejayaan. Kejayaan akhirat menunggu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Allah tanya pangkat kita, sebelum Allah tanya uang kita, harta kita, lebih baik kita bertanya sendiri kepada harta kita, apakah saya sudah pantas berkorban sekarang apa belum? Kalau kita sudah pantas, nyampe di rumah nanti bagi yang ragu-ragu,
bermusyawarah dengan istrinya. Wa'tabiru ya ulil absor la'allakum turhamun.